Sejarah Hari Jadi Kuningan, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Kamwasja semuanya, kali ini saya upload video cerita tentang sejarah Hari Jadi Kuningan. Terima kasih banyak masih setia di channel saya. Jangan lupa tonton video ceritanya sampai selesai ya sahabat semuanya. Biar gak salah paham, selamat menonton. Sejarah Hari Jadi Kuningan ini adalah merupakan ringkasan peraturan daerah tersebut dengan lampirannya, yang secara garis besar adalah sebagai berikut. Kira-kira 3.500 tahun sebelum Masehi, tanda-tanda yang memberitahukan bahwa di Kuningan sudah ada pemukiman masyarakat yang sudah mencapai tingkat kebudayaan yang relatif sudah maju. Hal ini berdasarkan atas hasil peninggalannya yang ditemukan di wilayah Kuningan. Suatu pemukiman masyarakat yang dimaksud, baru terwujud dalam bentuk suatu kekuatan politik, seperti negara sebagaimana dituturkan dalam cerita Parahyangan dengan nama Kuningan, pada tanggal 11 April tahun 732 Masehi. Negara kerajaan Kuningan tersebut terjadi sesudah penobatan Sewukarma sebagai raja kepemerintahan, yang kemudian bergelar Rahyang Tangkuku, atau disebut juga Sang Kuku, yang bersemayam di Arile dan Saunggala. Ia menganut ajaran dan Yang Kuning, yang berpegang kepada Sang Hyang Dharma dan Sang Hyang Siksa, yang memberikan 10 pedoman hidup, yaitu 1. Tidak membunuh makhluk hidup. 2. Tidak mencuri. 3. Tidak berzina. 4. Tidak berdusta. 5. Tidak mabuk. 6. Tidak makan bukan waktunya. 7. Tidak menonton, menari, tidak bernyanyi dan bermain musik. 8. Tidak mewah dalam berbusana. 9. Tidak tidur di tempat yang empuk. Tidak menerima imbalan perak. Sewukarma bertahta sampai dengan usia yang cukup panjang. Kemudian timbul persaingan antara pemerintahan Sewukarma dengan Sanjaya yang memegang kekuasaan daerah kerajaan Galuh sebelah timur. Setelah Sanjaya memerintah Kuningan selama 9 tahun, kemudian diganti oleh putranya yang bernama Rahyang Tamperan. Rahyang Tamperan mempunyai 2 orang putra yaitu Sang Manara dan Rahyang Banga. Setelah dewasa Sang Manara menjadi raja di sebelah timur, sedangkan Rahyang Banga menguasai daerah Kuningan, yang dahulu di bawah kepemimpinan kekuasaan Rahyang Tangkuku. Pada tanggal 22 Juli tahun 1175 Masehi, Kuningan dijadikan pusat kepemerintahan kerajaan Sunda di bawah kepemimpinan Rakean Dharma Siksa, putra ke-12 Rahyang Banga. Setelah bertahta 12 tahun di Saunggala, kemudian keraton dipindahkan oleh Rakean Dharma Siksa ke Pakuan Pajajaran. Selanjutnya, Kuningan merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran, dan namanya berganti menjadi Kajene yang berada di bawah kekuasaan Arya Kemuning. Kajene yang artinya Kuningan atau Mas. Dalam rangka penyebaran agama Islam, seorang ulama besar dari Caruban, Cirebon, yang bernama Syekh Maulana Akbar pernah singgah di Buni Haji daerah Luragung kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Kajene yang pada waktu itu penduduknya masih menganut agama Hindu.
Syekh Maulana Akbar mendirikan pesantren di Sidapurna, yang berkembang pesat dan karena pengikutnya bertambah banyak, maka beliau membuat permukiman baru dengan dasar Islam yang diberi nama Purwawinangun yang artinya mula-mula dibangun. Dan pada akhirnya, Syekh Maulana Akbar meninggal dan dimakamkan di Astana Gede. Pada tahun 1481 Masehi, Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati datang di Luragung. Pada waktu itu Ki Gede Luragung sebagai kepala kepemerintahan yang kemudian masuk agama Islam. Pada waktu yang bersamaan datanglah Putri Ong Tien dari Cina menyusul ke Luragung kemudian melangsungkan pernikahan dengan Syarif Hidayatullah. Putri Ong Tien pun berganti nama menjadi Ratu Mas Rara Sumanding. Syarif Hidayatullah dengan istrinya Ong Tien pada waktu itu sepakat untuk mengangkat putra Ki Gede Luragung yang masih bayi menjadi putranya yang diberi nama Sang Adipati. Syarif Hidayatullah bersama Ong Tien dan putra angkatnya kemudian berangkat menuju Kajene. Pada saat itu yang menjalankan kepemerintahan Majene adalah Pangeran Arya Kemuning yang menganut agama Hindu dan kemudian masuk agama Islam. Sang Adipati dipercayakan kepada Pangeran Arya Kemuning untuk dididik dengan baik-baik. Selama Sang Adipati belum dewasa maka Pangeran Arya Kemuning ditunjuk oleh Sunan Gunung Jati sebagai kepala pemerintahan perwalian di Kajene di bawah Kerajaan Cirebon. Setelah Sang Adipati dewasa, tepatnya pada tanggal 1 September tahun 1498 Masehi, Sang Adipati dinobatkan menjadi kepala kepemerintahan yang diberi nama Sang Adipati Kuningan. Dengan berdirinya negara Kerajaan Kuningan di bawah kepemimpinan Sang Adipati Kuningan, maka sejak tanggal penobatannya daerah yang semula bernama dikembalikan lagi ke nama aslinya yaitu Kuningan, dan sejak saat itulah tanggal 1 September ditetapkan sebagai hari jadi Kuningan. Selain dibantu oleh Arya Kemuning dalam mengatur jalannya pemerintahan, Sang Adipati Kuningan juga dibantu oleh Dipati Ewangga atau disebut Dipati Cangkuang dan Ramajaksa. Dipati Ewangga memiliki kuda tunggangan yang bernama Siwindu. Untuk lebih meresapkan agama Islam di kalangan penduduk Kuningan, Sunan Gunung Jati mengirim Syekh Rama Haji Ireng dan beliau memiliki tempat kediamannya di Dharma. Dengan bantuan para wali beliau membuat kolam atau balong yang sekarang dikenal dengan nama Balong Kancra, atau Balong Keramat, atau Dharma Loka. Sang Adipati Kuningan dengan pasukan Kuningan di bawah kepemimpinan Cirebon, telah berturut serta bertempur untuk menundukkan Galuh dan membantu mendirikan pemerintahan Wiralodra di Indramayu, di bawah pimpinan Fatahillah di Cirebon. Pasukan Kuningan juga ikut menggempur Sunda Kelapa dan turut mendirikan pemerintahan Jayakarta, sehingga pasukan dari Kuningan ada yang menetap di Jayakarta, dan nama Kuningan sekarang terukir menjadi salah satu kelurahan di wilayah Jakarta Selatan yaitu Kelurahan Kuningan. Berkat nilai-nilai luhur jiwa juang para leluhur Kuningan yang diwariskan pada anak cucunya, pada zaman Hindia Belanda karena perlawanannya para ulama besar dari Lengkong, yaitu Eyang Hasan Maulani oleh pemerintahan Hindia Belanda telah dibuang diasingkan ke Gorontalo, Sulawesi Utara dan meninggal di Gorontalo. Di dalam usaha mempertahankan kemerdekaan, pemerintahan Indonesia mengadakan serangkaian perundingan dengan Belanda. Salah satu perundingan dilakukan di daerah Linggarjati, yang pada saat itu belum dikuasai Belanda. Pemilihan Linggarjati sebagai tempat perundingan merupakan suatu pilihan yang tepat, baik dilihat dari segi politis maupun dari segi indah alam pemandangannya. Dengan adanya perundingan tersebut maka nama Linggarjati tidak hanya dikenal di Indonesia, melainkan juga dikenal di seluruh dunia.
Setelah Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia, diserang oleh tentara Belanda pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Panglima Besar Jenderal Sudirman menginstruksikan untuk membentuk 4 markas besar Komando Jawa MBKD, yang meliputi MBKD Jawa Timur, MBKD Jawa Tengah, MBKD Jawa Barat, dan MBKD Luar Jawa. Untuk MBKD Jawa Barat dipimpin oleh Letkol RK Sukanda Bratamanggala, yang berkedudukan di kota Subang, dan dijadikan basis gerilya melawan Belanda. Sesuai dengan keputusan Dewan Pertahanan Daerah Keresidenan dari Brigade, maka Ciwaru dijadikan basis pertahanan dan pusat pemerintahan Keresidenan Cirebon. Rakyat Ciwaru dengan ikhlas menyerahkan rumah mereka untuk dipergunakan sebagai kantor-kantor, staf militer, pemodokan dan lain-lain. Ciwaru menjadi pusat daerah perjuangan perang kemerdekaan. Sesudah lewat masa revolusi fisik dan memasuki tahun 50-an, terdapat masalah-masalah politik, ekonomi, dan sosial, termasuk di dalamnya masalah keamanan yaitu gangguan di TNI di Kuningan, yang menyebabkan situasi dan kondisi tidak mungkin untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana mestinya. Rakyat Kuningan bersama TNI bahu-membahu untuk memadamkan pemberontak di TNI. Dalam rangka mengisi kemerdekaan, masyarakat Kabupaten Kuningan dengan semangat juang yang tinggi, yang dilandasi nilai gotong royong selalu berkiprah melaksanakan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila. Oke sahabat Kang Wasja semuanya, terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata atau cerita, mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Oh iya sahabat semuanya, jangan lupa like, share, komen dan subscribe bagi yang belum subscribe-nya ya sahabat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.